Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksana Fuzum Putra, BP 1911511013. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang sifat-sifat DFT. Secara umum, sebenarnya untuk sifat DFT ini sama dengan sifat transformasi Fourier waktu kontinu. Akan tetapi ada perbedaannya. Untuk n dibatasi dari 0 sampai dengan n kurang 1. Maka setelah n sama dengan n kurang 1, maka akan berputar kembali pada nilai n 0. Baik. Berikutnya, ada sifat linearitas DFT, di mana diketahui DFT A1X1N itu sama dengan A1X1K, dan DFT A2X2N di mana A2X2K. Maka untuk DFT sendiri A1X1N tambah A2X2N di mana A1 DFT dari DFT X1N ditambah A2 DFT X2N. Maka hasilnya itu sama dengan A1 X1K ditambah A2 X2K. Jadi untuk penjumlahan 2 DFT AX1 ditambah A1X1N ditambah A2X2N, kita bisa langsung dengan menjumlahkan atau sama dengan langsung menjumlahkan A1X1K ditambah A2X2K. Baik. Berikutnya kita akan masuk ke sifat circular translation, di mana pada kasus translasi linear xn dikurang n0 merupakan bentuk pergeseran ke kanan. Oke. Tapi pada kasus sinyal non-periodik, di mana n sama dengan 0 sampai dengan n kurang 1, maka pergeseran terbatas sampai dengan n kurang 1. Setelah itu kembali ke nilai n modul n, maka terbentuk menjadi di mana xn sama dengan x0, x1, sampai xn kurang 2 sampai xn kurang 1. Terus untuk xn kurang 1 mod n, di mana xn kurang 1, x0, seterusnya sampai xn kurang 2. Untuk xn kurang n0 mod n, di mana xn dikurang n0, xn dikurang n0 ditambah 1 sampai dengan xn dikurang n0 dikurang 1. Dan untuk mod n xn dikurang n mod n, di mana x0, x1 sampai dengan x2 sampai dengan xn kurang 1. Yang ini akan terjadi pengembalian nilai ke xn. Maka pada bagian ini diperlihatkan n itu sama dengan 8, maka dimulai dari n0 sampai dengan n7, dan ketika n dikurang 1 sudah terpenuhi, maka kembali lagi ke nilai n0 tersebut. Oke, nanti akan diperlihatkan jelas pada contoh soal. Berikutnya ada sifat perkalian dan eksponensial. Untuk perkalian dan eksponensial ini tinggal memasukkan rumus saja. Jika DFT x dalam kurung n sama dengan xk, maka untuk DFT-nya W n pangkat dari min ln x
n sama dengan x kn mod n. Oke, ini untuk sifat perkalian dan eksponensial. Berikutnya untuk sifat circular convolution, di mana konvolusi terbagi atas dua, yaitu ada konvolusi linear dan ada konvolusi sirkular, di mana untuk x1n x2n sama dengan sigma dari x1n dikurang k x2k, di mana k-nya itu dimulai dari min tak hingga sampai tak hingga, atau bisa diperoleh dengan nilai sigma dari x1 k x2n dikurang k. Baik, terus diperoleh f samaan f dalam kurung x1n x2n, maka diperolehlah nilai dari x1 e pangkat j omega dan x2 e pangkat j omega, di mana untuk x1 n x2n, di mana f inverse dari sama dengan f inverse dari f x1 n f2n. Oke, lanjut ke jenis kedua, yaitu konvolusi sirkular, di mana untuk konvolusi sirkular x1n x2n, di mana diperoleh sigma dari x1 n kurang k mod n x2 k, k sama dengan dimulai dari 0 sampai n kurang 1. Nah, ini akan terjadi berulang lagi jika seperti penjelasan sebelumnya, bahwa jika nilai dari k itu sudah memenuhi n kurang 1, maka akan kembali lagi ke nilai x0. Maka diperolehlah nilai sigma dari k sama dengan 0 n dikurang 1 x1 k x2 n dikurang k mod n. Baik, sekarang kita lanjut ke sifat berikutnya, ke contoh soal tentang konvolusi sirkular. Nah, sebuah bentuk konvolusi sirkular berbentuk dari dua komponen, yaitu x1 n sama dengan isinya adalah 2 1 2 0 dan x2 n, di mana nilainya n, 2 n 0 1 2 3. Oke, kita akan mendapatkan hasil konvolusi dari menggunakan operasi konvolusi sirkularnya. Baik, pertama kita akan memperoleh nilai dari y0 dulu. Oke, dari y0 kita sudah ketahui nilai dari x1 n-nya adalah 1 2 2 0 dan x1k otomatis adalah 1 2 2 0. Nah, kita masukkan nilai dari x2 n dikurang k mod 4. Setelah dimasukkan, akan kembali menggunakan tinggal dimasukkan seperti rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana penjelasannya kita menggunakan persamaan ini untuk mendapatkan nilainya. Nah, persamaan itu juga sudah terdapat di caranya seperti ini, sirkular, sifat sirkular. Jadi kita akan mendapatkan nilai x tersebut nantinya dan digabungkan dengan sifat ini untuk mendapatkan nilai ini adalah sirkular kan, ini adalah sifat sirkularnya. Jadi kita bisa menggunakan persamaan yang ini untuk menyelesaikan yang sirkularnya.
setelah dapat memperoleh hasil sirkularnya dengan memasukkan nilainya, baru kita akan konvolusikan, di mana bagian konvolusi adalah ini. Baik, jadi ada dua bagiannya. Ini adalah sirkular, di mana pada sifat ini ada sifat circular translation. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk menyelesaikan persoalan yang ini. Oke. Nah, kembali lagi ke soalnya. Setelah mengetahui cara untuk mendapatkan nilainya, maka kita masukkan nilainya dulu 0K mod N. Nah, nantinya seperti yang dijelaskan pada sifat sirkularnya, kita akan memasukkan nilainya dan diperolehlah hasil dari 0, 3, 2, 1. Nah, untuk Y0 nya sendiri, Y0, kita memperoleh Y0 nya itu adalah convolution. Setelah mendapatkan hasil dari, ini adalah hasil dari sirkular, dan ini belum convolution-nya. Nah, untuk convolution-nya sendiri, kita menggunakan sifat convolution. Di sifat convolution-nya, konvolusi. Baik, untuk sifat konvolusi, kita akan memperoleh Y0-nya, di mana setelah mendapatkan nilai ini ya, sifat sirkularnya, dengan sifat sirkular itu kita memperoleh nilai sirkular, langsung digabungkan dengan yang X kurang ini dari sigma dari X1K, dan nilai dari convolution yang sudah nilai dari sirkularnya sudah didapatkan dengan sifat sirkular ini, maka kita bisa memperoleh nilai dari Y0 nya. Nah, nilai dari Y0 itu sendiri adalah 0, 6, 4, 0. Itu untuk X 1K. Ini adalah Y0 nya, diperoleh nilai 10. Oke. Itu adalah 0 dikurang K. Nah, untuk keduanya adalah 1 dikurang K. 1 dikurang K. Nah, seperti yang sudah diketahui, X2 nya itu adalah X2 yang sudah diketahui di soal adalah 0, 1, 2, 3. Baik, kita masuk ke 1 kurang K mod. Caranya sama dengan yang tadi, kita akan memperoleh sirkular dulu dari sifat sirkular ini, baru kita memperoleh konvolusinya. Konvolusi ini diperoleh 1060 dan hasilnya adalah 7. Kita akan melakukan di step 3 juga hal demikian, di mana untuk step 3 2 dikurang K untuk mod 4. 4 ini adalah N atau jumlah dari nilai keseluruhan ini. Oke. Baik, berikutnya untuk hasil yang diperoleh dari Y0 nya adalah 1200. Nah, untuk step 4 kita juga melakukan hal yang sama. Nah, step 4 ini berarti kita sudah memenuhi dari N kurang 1. Nah, karena kita sudah memenuhi N kurang 1 pada step 4 ini, pada step kelima akan terjadi pengulangan seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, bahwa akan ada pengulangan jika N kurang 1 ini sudah terpenuhi di K-nya. N kurang 1 telah terpenuhi di K, maka akan terjadi pengulangan ke nilai yang awal, di mana X0K. Baik, berikutnya, setelah kita mengetahui hal tersebut, maka diperoleh hasil dari YN, di mana X1 N 4 X2 N sama dengan hasil yang tadi yang sudah kita peroleh, nilai 10, 4, 7, 4, dan 9. Itu adalah hasil dari YN tersebut, dan nilai YN bisa kita masukkan. Baiklah, mungkin sekian dari penjelasan saya dan juga contoh soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.